Nah, teman-teman, kali ini kita sedang berada di Ikinari Steak. Nah, hari ini sudah hadir ada Pak Rian dan juga Pak Christian. Halo, Rian sore. sebagai chef, Christian ya manajemen. Ya. Ini part of Magal Group juga ya? Betul. Part of Magal Group. Oke, kita mau ngobrol, pengen tahu lebih lanjut tentang apa sih Ikinari Steak ini. Mungkin dari Pak Rian dulu ya. Ya, boleh. Silakan. Jadi Ikinari Steak itu sebenarnya salah satu franchise dari Jepang. Oh, jadi dari Jepang. Dan konsepnya sendiri itu sesuai dengan namanya sebenarnya. Ikinari itu sebenarnya tiba-tiba. Tiba-tiba. Jadi kalau Jepang itu konsepnya mereka fast service, bukan fast food tapi fast service. Jadi gimana caranya mereka di Jepang itu provide orang yang nggak punya banyak waktu di jam istirahat kantornya, tapi tetap bisa menikmati makan steak. Jadi mereka provide fast service. Gitu. Bahkan kalau dulu itu banyak store di sana yang nggak pakai kursi. Nggak pakai kursi. Makannya berdiri, cuma kasih meja aja. Kayak Grab and Go. Oh, makanya Makan di tempat, jadi makan itu nggak sampai 10 menit makanan udah keluar, makan, lalu mereka bayar langsung lanjut aktivitas lagi. Itu konsep awalnya. mejanya nggak ada kursi gitu, jadi meja tinggal berdiri gitu ya sambil. Tapi sekarang udah bagus yang ada kursi. Itu baru di Jepang ya. Sini Waktu dibawa ke Indonesia, kita rasa nggak mungkin kalau kita buka restoran nggak ada kursinya, kayaknya lucu. Iya. Aneh untuk masyarakat di sini mungkin ya. Iya. Jadi kita bikin konsep yang lebih homey, Iya. yang lebih casual, tapi tetap nggak menghilangkan fast service-nya itu. Makanya kenapa kita sajikan di table itu menggunakan hot plate yang benar-benar panas supaya si tamu itu nggak nunggu kelamaan sampai dagingnya matang banget begitu. Jadi nanti dia bisa adjust sendiri di table-nya. Iya. Nah, kalau menu-menunya sama persis Pak, sama yang di Jepang atau sudah di custom gitu. Kalau menu sebenarnya bisa kita bilang sama, hampir 95% sama. Cuma kita di Indonesia ada sedikit penyesuaian aja dengan kondisi di Indonesia. Mungkin di sini banyak orang yang pengen nyemil dulu, jadi appetizer. Oke. Kalau di Jepang sendiri dia benar-benar steak and rice only, soup gitu aja. Jadi kalau tapi untuk pilihan daging menu tetap sama kok, sama yang dari Jepang. Karena kita tetap harus ada kontrol dari Jepang, daging selalu sama. Oke. Nah, kalau Pak Christian sendiri nih dari Magal ini terobosan lagi ya Pak ya? Iya dong. Karena berapa kali ini, wah selalu ada terobosan. Nah, kalau ini gimana ya Pak dari Magal? Nah, sebenarnya itu berdasarkan juga input dari banyak customer kita juga. Kerinduan dari customer itu pengen real daging itu seperti apa, real steak itu seperti apa. Nah, terus kita juga lihat Ikinari Steak itu mereka punya identity yang kuat juga nih dari Jepang. Mereka benar-benar mempertahankan mereka punya quality product. Dan di sini tuh kita juga pernah berapa kali coba makan di Ikinari. Di situ itu benar-benar gimana caranya mereka itu bisa mengeduket tamu gimana caranya lu menikmati daging steak yang benar tuh seperti apa sih. Nah, jadi yang kalau biasa kan ya kita masak aja ya, kadang ya nggak mateng nih, masih ada bakteri nih sampai. Nah, tapi di sini kita ngajarin ke customernya gimana cara lu bisa menikmatin steak itu. Dan so far kita kan baru buka juga beberapa hari, itu feedback tamunya puji Tuhan sih nggak ada yang negatif. Semuanya oke, dan ada customer yang balik lagi sih. Baru buka 3 hari udah 2 kali lagi. Iya. Mungkin dari yang permintaan itu ya. Iya. Akhirnya di sini dibuka, wah. Oke, itu ya Pak dari Magal. Kalau dari sisi menunya sendiri, menu unggulannya apa nih dari kita? Menu unggulan kita di sini sekarang ada Wagyu oyster. Wagyu. Oke. Itu marbling store-nya 8-9. Itu salah satu yang cukup sering ditanyain. Kemarin sempat barangnya ketika susah, tamu itu banyak yang customer kita itu memang banyak yang datang, Wagyunya kosong, pulang. Besok lagi masih kosong. Sampai 3 kali datang, akhirnya kita buru-buru mengusahakan ada lagi. Dan ya seperti yang tadi Pak Tian bilang, banyak customer kita tuh yang kadang 1 hari makan 2 kali. Iya. Karena sausnya itu seger.
untuk dicampur dengan nasi dan steak itu nggak bikin kita cepet enak gitu ya istilahnya. Jadi saya pun bisa makan 2 kali hari dalam sehari, makan siang, makan malam, makan daging dengan sausnya itu cocok. Jadi bahkan banyak customer kita yang itu repeat terus setiap 2 hari sekali datang, lunch makan, dinner makan sama keluarga. Itu cukup lumayan banyak gitu. Nagih dan ngangenin. Nagih dan ngangenin. Serius beneran. Nanti habis ini cobain. Nanti kita ini tuh. Nah, untuk varian menunya ada apa aja? Tadi kan menu unggulan ya. Untuk varian menunya? Untuk varian menu kita pilihan daging cukup ada banyak. Kategori kita bagi 2. Untuk daging itu ada primary cut dan secondary cut. Apa sih primary cut itu? Dia bagian steak yang unggul untuk dijadikan steak. Umum sebenarnya di banyak steakhouse. Contoh tenderloin, sirloin atau sirloin, dan rib eye. Juga itu kita juga ada di sini dengan variasi gram yang bisa menyesuaikan keinginan tamu. Jadi customer bisa request langsung mau berapa gram. Kita potong sesuai yang dia inginkan langsung di depan dia. Jadi mau tipu-tipu. Langsung ditimbang di depan dia, mereka langsung lihat langsung gramnya di timbangannya. Gitu. Lalu ada secondary cut, itu bagian-bagian part yang mungkin secara visual kurang bagus secara bentuk, tapi sebenarnya tekstur dagingnya itu enak. Jadi sebenarnya agak jarang dipakai di food lain. Ini kita olah gimana caranya supaya tetap terlihat bagus. Itu ada cat aero. Itu salah satu menu signaturnya Ikinari di Jepang. Kalau di Jepang itu orang-orang Jepang banyak banget yang pesen wild fish karena itu cepat banget di settingnya, cepat makannya juga, dagingnya juga juicy juga. Itu dia bagian leher sampai ke punggung sebelum masuk iga. Sama ada oyster grade yang tadi. Oyster grade itu kita punya 2, itu yang wagyu, itu yang biasa. Biasa itu dia tuh bagian bahu. Bahu itu malah lebih lembut lagi dagingnya. Cuma memang orang jarang banyak yang tahu. Awal-awal kita banyak edukasi sama tamu juga mengenalkan daging itu, dan sekarang jadi salah satu favorit di Indonesia. Yang bagian bahu bahu itu. Betul. Jadi apalagi kalau udah ada promo itu yang diserbu bisa sampai puluhan kilo tiap hari. Kilo tiap hari. Waduh, ini luar biasa nih. Nah, kalau dari strategi Magal sendiri nih, nah ini kan yang pertama nih, pertama ya, khususnya di Indonesia. Nah, kedepannya gimana nih, Pak Fiat? Depend on customer behavior tanpa kita lari dari brand identity kita. Jadi kita akan tetap explore, kita tetap akan ada, mungkin akan ada adjustment yang akan kita sesuaikan, tapi tetap dari brand identity kita. Jadi kita nggak akan melenceng dari brand identity. Jadi customer requestnya apa, atau kerinduan customer di kalau makan steak itu apa, kita akan coba provide di sana tanpa beralih dari brand identity kita. Gitu. Tapi ini nggak cuma hanya di sini ya tempatnya. Coming soon di beberapa tempat lain pastinya ya. Pasti dong, pasti itu. Oke, untuk kapasitas sendiri nih, tempat ini kapasitas berapa untuk di sini more or less di 100 pack. 100 pack. Lantai 1 dan lantai 2. Bisa by appointment. Bisa. Tapi permintaan dagingnya ya. Kalau daging kan cepat habis ya tadi. kalau ready kok ada. Kalau ready ya. Yang bagian cepat habisnya tadi yang apa? Bagian bahu ya. Itu. Cuma kan kita juga ketika kita mengadakan barangnya juga nggak sedikit. Udah stok tuh lumayan banyak. Jadi akan ada terus daging. Terus ya. Ini hanya dine-in atau bisa juga mungkin stoknya di office tempat lain atau mungkin di event. Itu sangat bisa banget. Bisa ya. Sangat bisa. Nah, ini chefnya langsung. Iya, sangat bisa. Itu bisa ya. Oke, nah boleh di spill nggak sih harganya mulai dari berapaan sih? Itu boleh di spill atau langsung DM lagi? Enggak, di spill. Harga kita mulai dari 75 ya Pak ya. Ada yang dari yang price istilahnya middle lah ya. Iya. Mungkin 75.000 yang bisa tubuh juga, praktis ada juga sampai yang sebenarnya kalau dibilang mahal enggak, karena kita hitungnya per gram.
Iya. Jadi Wagyu itu kita jual 1 gram 2.500 perak. Oh, iya. Jadi kalau 200 gram kurang lebih 500.000. Tapi tadi yang 70.000 bukan Wagyu ya, mungkin ya. Ya, dan tapi kita ada yang 100.000 itu Wagyu beef ya. Wagyu beef. Tapi ya steak untuk 70.000 ya lumayan terjangkau ya. Iya. Komplit sama nasi lagi. Oke, jadi untuk ikinari steaknya ini basically hanya beef only atau ada ayam juga? Ada beef, ada chicken, Ada ada salmon. salmon. Iya. Iya. Opsinya itu ya. Nah, untuk minuman ada yang spesial tawaran dari ikinari steak ini? Minuman akan ada, tapi yang secara itu masih common yang ada di restoran Jepang biasa. Biasa ocha ya? Ya. Ocha. Iya. Nah, dari ini kan gue baru buka nih, dan responnya juga cukup bagus. Kedepannya mungkin ada menu-menu yang akan diluncurkan lagi. Pasti akan ada. Pasti akan ada. Pasti akan ada. Sebelum launch pasti kita akan campaign juga di Instagram. Nah, tadi kan juga itu kan part of experience ya. Tadi kan sajikan langsung atau dipotong langsung gitu ya. Itu spesial yang pilihan ya, daging pilihan tadi ya. Yang Wagyu tadi apa ya? Itu untuk sebenarnya untuk ribeye, tenderloin itu bisa semua. Kita udah siapkan mereka mungkin yang nggak suka Wagyu kan, suka sirloin juga bisa kalau mau request. Bahkan requestnya nggak harus by Grab, dia bisa minta dong 3 cm sebelumnya. Oh iya, kita tinggal potongin 3 cm. Tinggal ditimbang. Iya bisa bayi. Jadi bayi detail ya. Langsung ini kayaknya kurang Pak, tambahin lagi tebelnya. Iya. Bakal sedikit cukup Pak. Ini oke nih, coba potong. Dan kalau misalnya mereka setelah kita potong mereka kayaknya kurang seret, kita ganti. Kita potongin lagi yang baru. Wah, ini ya experience yang juga ya, beda ya dari yang lain ya. Wah, mantap. Wah, buat teman-teman yang pengen merasakan experience ini, nah bisa datang di Ikinari saat ini yang di One Satrio ya. Yes Pak. Tapi kedepannya di tahun ini akan kami soon ya, bisa follow IG-nya. Oke. Ada promo-promo khusus ya? Promo kita lagi buy one get one. Selama kita masih soft opening ini hingga tanggal 31 Januari aja. Ya, itu main condition ya. Iya. Samariin apa yang menjadi keunggulan dari Ikinari Steak ini? Tim varian? Keunggulan dari Ikinari Steak sendiri pertama, sebagai customer nggak akan merasa tertitik. Contohnya kemarin saya makan di restoran 200 gram kayaknya gede, kok hari ini makan restoran sama 200 gram agak kecil ya. Ini itu nggak mungkin terjadi karena kita dipotong dan timbang by ordernya mereka langsung gitu. Dan kalau mereka merasa kurang yakin bisa lihat langsung. Kita provide kitchennya semi open. Jadi ada akses untuk customer untuk melihat langsung, dan itu keunggulan. Dan sausnya juga salah satu keunggulan yang kalau kita makan steakhouse lain nggak akan ada, karena khusus punya Ikinari. Sausnya ya, saus. Oke, sip. Untuk yang penasaran, buat yang penasaran bisa langsung datang ke Ikinari Steak khususnya di One Satrio ya. Mungkin Pak Kecil ada yang tambahkan lagi? Cukup ya? Cukup. Sip, kalau gitu thank you so much ya. Siap, dan juga Pak Rian, sukses buat Ikinari Steak. Buat teman langsung aja datang atau cek IG-nya untuk merasakan bagaimana Ikinari Steak ini. Kami di Black Shop, saya Ruby Herman, Pak Christian dan Pak Rian. Bye, thank you.
Bring back millennials too. Jakarta City.